Perayaan ulang tahun Gunawan ke-27 berlangsung di Grand Hyatt Hotel Jakarta tanggal 12 Januari. Perayaan ini tidak disangka-sangka oleh Gunawan sendiri karena yang merekayasa adalah kekasihnya, Paramitha Rusady. Awalnya sih ya surprise karena saya tadinya di rumah, saya nggak tahu orang siang sih juga lagi nggak enak badan, lagi tidur, lagi habis minum obat tidur siang. Terus Gun, nanti malam tanggal Belakangan ini darah tinggi saya naik. Dulu saya nggak pernah tahu. Cuma belakangan ini saya selalu diingatkan orang, awas darah tinggi lu naik. Saya cuma selalu berusaha membatasi diri gitu. Jangan terlampau kecapean, jangan terlampau emosional, jangan nyari-nyari. Ya saya tuh yang pernah lihat saya sehat ya tahu. Saya tuh orangnya biasa-biasa aja. Teguh Karya tidak pernah mengeluh. Hanya fisiknya yang nampak lemah dan tentu saja dia tidak lagi sanggup berlama-lama bicara tentang masalah perfilman seperti dulu. Teguh Karya berusaha membatasi sendiri aktivitasnya demi kesehatannya yang kini tidak prima lagi. Sanggar teater populer di Kebun Pala, Jakarta Pusat yang pernah sekaligus menjadi rumah tinggalnya saat ini terasa ikut murung. Tidak seperti dulu yang penuh dengan gairah kreativitas. Sanggar ini telah menjadi banyak saksi dari perjalanan hidup Teguh Karya yang syarat dengan prestasi dan kreasi. Teguh Karya menyadari penyakit yang dideritanya berkaitan dengan faktor usia. Untuk pengobatan, Teguh Karya pun melakukan dengan seadanya. Berobat jalan aja. Nggak makan yang bisa membuat darah tinggi kamu naik. Karena kalau darah tinggi saya naik ya mungkin karena umur saya juga, mungkin ya masing-masing juga sangat berusaha gitu. Selama sakit, Teguh Karya ada kalanya tetap memikirkan perfilman nasional. Namun dia tidak lagi menggebu-gebu. Bisa berbicara dengan teman-temannya pun sudah merupakan kegiatan berharga baginya. Bukan berarti Teguh Karya sudah putus asa. Baginya kesenian sudah melekat dalam jiwa, darah, dan dagingnya. Hanya saja Teguh merasa tidak patut berbicara banyak mengenai gagasan di saat fisiknya tidak mendukung. Hanya terhadap sanggar teater populer, dia tetap menegaskan untuk tetap menghidupkannya selama masih ada kesempatan. So kalau itu bukan bagian dari harus aktif atau harus apa, enggak, itu semacam kewajiban saya. Kenapa lu mulai dulu kalau lu nggak mau terusin gitu aja. Pemirsa, kita lanjutkan menyimak informasi seputar kehidupan selebriti dalam kemasan Cek dari Cek. Artis Cornelia Agatha baru-baru ini merayakan ulang tahunnya dengan membuat pesta bersama anak yatim piatu. Menurut Cornelia, ia enggan merayakan ulang tahunnya dengan berpesta pora ala selebriti. Ulang tahun ke-27 Cornelia Agatha dirayakan 11 Januari lalu dengan cara menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak yatim piatu. Walaupun selama ini menggemari pesta, termasuk pernah menggelar tarian perut ala Timur Tengah, untuk perayaan ulang tahunnya Cornelia justru menghindari pesta hura-hura. Tentu Cornelia punya alasan kenapa merayakan ulang tahun bersama anak-anak yatim piatu. Dasarnya seneng sama anak kecil gitu. Jadi kalau misalnya gini ya, sekarang ya saya milih yang saya prioritasin anak-anak yatim ya. Karena ya mungkin nggak anak yatim aja sih, ada juga anak-anak yang nggak mampu gitu. Mungkin mereka belum pernah kali ke McDonald, belum pernah ke sini gitu. Penting buat saya adalah bagaimana saya bisa melihat orang lain seneng gitu aja. Puluhan anak yatim yang hadir pada ulang tahun Cornelia diundang dari 2 panti asuhan. Menjamu anak yatim piatu dan anak jalanan sekarang ini memang menjadi tren di kalangan selebriti. Cornelia nampaknya lebih memilih untuk menjamu anak-anak yatim piatu.
Bagaimana Cornelia mempersiapkan perayaan ulang tahun yang melibatkan banyak anak-anak ini? 2 hari cuma susah banget nyari, saya udah muter-muter ke panti-panti lain. Sebetulnya sih, kalau Boncel dulu udah pernah, pengennya gantian gitu, tapi banyak panti-panti yang, tutup, yang ada yang pulang kampung pengurusnya, ada yang anak-anaknya juga mesti pulang kampung gitu. Nah ya udah, jadi ini sebagian yang Katolik kan gampang ya, kalau Katolik nggak lebaran. Terus kalau yang Muslim-Muslim yang lain nih, mereka saya ngambilnya dari kampung itu, bukan dari yayasan gitu. Dari rumah ke rumah aja diajak, diundang gitu. Setelah berulang tahun dengan anak-anak yatim piatu, adakah niat untuk mengasuh salah satu atau beberapa dari mereka? Secara serius gitu yang angkat belum berniat. Tapi sebagai orang tua asuh sih siap-siap aja. Tapi kalau untuk serius itu kan kita mesti pikir panjang, nggak gampang gitu loh. Dalam perayaan ulang tahun yang ke-27 kemarin, tentu ada yang sifatnya khusus dan pribadi. Cornelia tetap mendapatkan hadiah dari Sony, kekasihnya. Hadiahnya itu sebuah benda seni lah, perkusi gitulah dari Timur Tengah. Dia belinya di Galeri Kemang gitu. Memang dulu aku pernah ngeliat, Son aku pengen beli ini deh Son, tapi nanti aja deh gitu kan. Nggak tuh dia beliin duluan. Ya udah. Sebetulnya kepengennya sih dia supaya lebih sayang lagi sama saya, lebih cinta, lebih setia, lebih serius, dan lebih sering cium saya. Nampaknya dengan Sony ini, Cornelia sudah menetapkan hatinya untuk tidak sekedar berpacaran, melainkan bakal berlanjut ke pelaminan. Walaupun dia tidak mengatakan, Sony telah memenuhi harapannya sebagai calon suami yang ideal. Tahun ini kalau bisa kerjaan beres, jadi tolong disupport biar gue bisa cepet kawin. Umur 28 nanti 2002 pengen menikah. Ya mudah-mudahan paling lat umur 29, paling latnya mudah-mudahan umur 28 deh ya. Soalnya kalau enggak ntar kelamaan malah nggak jadi. Pemirsa, satu lagi artis yang berulang tahun di bulan Januari ini. Dia adalah Gunawan. Dan tahun ini Gunawan genap berusia 27 tahun. Di usianya itu Gunawan mendapatkan hadiah kejutan dari sang kekasih, Paramitha Rusady berupa surprise party. Hadiah istimewa lainnya yang diberikan oleh Mita adalah pernyataan resmi bahwa Mita telah siap dilamar oleh Gunawan tahun ini. Perayaan ulang tahun Gunawan ke-27 berlangsung di Grand Hyatt Hotel Jakarta tanggal 12 Januari. Perayaan ini tidak disangka-sangka oleh Gunawan sendiri karena yang merekayasa adalah kekasihnya, Paramitha Rusady. Awalnya sih ya surprise karena saya tadinya di rumah. Saya nggak tahu orang siang saya juga lagi nggak enak badan, lagi tidur, lagi habis minum obat tidur siang. Terus Gun, nanti malam atau nggak sore kalau bisa datang kemana ke Grand Hyatt, dia bilang ada acara apa? Nggak, datang aja. Soalnya kita pengen ini aja, pengen ketemu aja. Pikiran ketemu doang ya, saya nggak ada pikiran apa-apa. Jadi berdua gitu, ulang tahun gitu. Terus ya tapi cuman berdua aja ya. Udah kamu sendiri aja datang gitu. Makanya saya tuh udah ngasih tahu keluarganya juga gitu. Jadi dia juga kaget pas datang ke sini ternyata ada keluarganya, ada keluarga saya gitu. Apa yang sebenarnya menjadi latar belakang sehingga Mita memberi kejutan kepada Gunawan? Nggak tahu nih, tiba-tiba nih nggak ngerti nih. Nggak tahu tuh tiba-tiba ada pikiran dari mana begitu. Dia langsung begini. Nggak juga. Sebenarnya ini kan cuman berapa orang? 20 orang cuman gitu. Terus jadi juga bukan undang-undang, cuman keluarga dia gitu sama teman-teman saya yang deket-deket. Mestinya masa-masa sekarang menjadi saat-saat yang manis bagi Gunawan jika merayakan ulang tahun secara spesial bersama Paramitha Rusady. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Saya nggak ada niat karena saya pikir ya saya pengen introspeksi diri saya aja gitu loh. Ya alhamdulillah, maksudnya tadinya pengen selamatan di rumah aja gitu loh. Oh, ya selamatan di rumah terus ngundang Sama siapa? ya sama Mita lah. Mau nggak mungkin saya ngundang keluarganya Mita. Pikiran saya tadi begitu kan. Ngumpet. Sebelum perayaan ulang tahun, Gunawan dan Mita baru saja kembali dari perjalanan umrah ke Tanah Suci.
saya berpikir malah tahu nih diajak sama dia, sama kita rombongan sih ya. Gun, tiba-tiba paspor kamu mana? Saya kasih aja, pikiran saya nggak ke sana. Ya harus kasih. Kenapa? Ya udah, kamu siap-siap aja 2 hari sebelum berangkat ya. Dia minta ngasih tahu saya, kamu berangkat, ya sedain aja dengan dana segini, kita berangkat langsung berangkat. Mana sih bilang? Ya umroh. Alhamdulillah, ternyata panggilan. Memang tiba-tiba kayak ada panggilan gitu. Gun juga pas dengar gitu senang sekali. Tadinya Saya dia mau ke London mau nengok kakaknya melahirkan gitu. Hmm, Jadi ya betul-betul saya emang orangnya suka yang spontan. spontan. Nggak suka yang berangan-angan dan berencana-berencana gitu. Tentang beredarnya kabar bahwa mereka akan menikah di Mekah dijelaskan oleh Paramita. Itu belum, memang bener belum sih ya. Jadi bukannya dirahasiakan gitu. Tapi kalau misalnya sampai ke hari hanya juga kita nggak akan rahasiain deh gitu. Gimana baru ulang tahun Gun yang cuma 20 orang gini aja udah ketahuan. Bocor banget. Insya Allah targetnya mungkin tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan gitu. Tapi who knows? Insya Allah.